Beberapa waktu kebelakang kita bisa melihat perkembangan Binance Smart Chain yang cukup pesat dan menjadi buah bibir di kalangan komunitas kripto. Transaksi di dalam Binance Smart Chain ini meningkat sangat pesat sehingga bisa menyamai jumlah transaksi yang ada di Ethereum. Selain itu, beberapa token di Binance Smart Chain juga terus meningkat sehingga membuat para investor dan juga trader kripto itu kegirangan. Contohnya ada Binance Coin atau BNB, token Cake dari PancakeSwap, dan juga token Bake dari BakerySwap. Tapi sebenarnya apa sih Binance Smart Chain itu? Hai, gue Dila. Di video kali ini gue akan menjelaskan apa itu Binance Smart Chain dan juga perbedaannya dari Ethereum. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ke channel YouTube Koinvestasi. Sebelum gue masuk ke penjelasan tentang Binance Smart Chain, kita mending refresh dulu nih memori tentang teknologi blockchain dan juga smart contract. Blockchain secara sederhana merupakan serangkaian data digital yang tidak dimiliki oleh satu lembaga pusat tertentu atau satu orang tertentu karena sistemnya terdesentralisasi. Nah, terdesentralisasi itu maksudnya apa sih? Contoh desentralisasi itu seperti Google Document, di mana satu Google Document itu kalau misalkan dibuka di komputer manapun, ya isinya akan tetap sama aja. Itu yang namanya terdesentralisasi. Terus kenapa namanya blockchain? Karena data-data digital yang tadi tercatat itu akan membentuk sebuah blok dan nantinya blok-blok itu akan dirantai atau di-chain oleh serangkaian kriptografi. Dengan menggunakan teknologi blockchain, kita bisa melakukan transaksi tanpa melalui perantara pihak ketiga, seperti bank, penyedia layanan keuangan, dan juga lain-lainnya, sehingga diharapkan biaya transaksinya tuh akan menjadi lebih murah. Bahkan kita juga bisa membuat yang namanya tuh smart contract atau kontrak digital, yang bisa dieksekusi secara otomatis tanpa melalui perantara. Jadi smart contract itu adalah kontrak digital yang dibuat di jaringan blockchain, di mana tuh terdiri dari kode-kode yang bisa mengeksekusi suatu perintah secara otomatis. Misalnya nih, gue mau jual beli rumah. Nah, gue bisa bikin kontrak digital di blockchain, yaitu smart contract, sehingga kontraknya bisa dieksekusi secara otomatis tanpa perlu melibatkan notaris atau pengacara, sehingga biayanya bisa lebih murah. Soalnya gue motong biaya pihak ketiga. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang teknologi blockchain dan juga penerapannya, kamu bisa nonton videonya di channel YouTube Koinvestasi. Sebelum adanya Binance Smart Chain, tahun 2019 yaitu bulan April, Binance meluncurkan yang namanya Binance Chain dengan fungsi utama untuk menjalankan trading secara cepat dan terdesentralisasi. Tapi karena ada keterbatasan sistem blockchain, Binance Chain menjadi nggak fleksibel dan smart contract yang dibuat untuk transaksi trading cepat justru membuat jaringan Binance Chain-nya menjadi padat bahkan macet. Nah, jadi masalah utama di situ adalah skalabilitas, sehingga muncullah Binance Smart Chain di tahun 2020 bulan September. BSC diluncurkan September 2020 oleh Binance. Nah, Binance Smart Chain ini mendorong fungsionalitas dan kompatibilitas smart contract dengan Ethereum Virtual Machine. Binance Smart Chain dan Binance Chain itu bekerja secara bersamaan dan beriringan tapi tidak bergantung satu sama lain. Jadi Binance Smart Chain tetap akan bisa berjalan meskipun Binance Chain sewaktu-waktu offline. Dengan cara ini, trading cepat bisa terjadi di Binance Chain, sementara aplikasi terdesentralisasi bisa dibangun di atas BSC. BSC memungkinkan developers untuk membangun dan menjalankan smart contract yang mana hal itu nggak bisa dijalankan di Binance Chain. Dengan Ethereum Virtual Machine itu membuat Binance Smart Chain juga bisa kompatibel dengan aplikasi-aplikasi yang awalnya dibangun di jaringan Ethereum. Binance Smart Chain bekerja dengan algoritma Proof of Stake Authority atau POSA, yaitu gabungan dari Proof of Stake dan juga Proof of Authority. Validator di jaringan BSC ini adalah mereka yang telah mengunci atau menyimpan dan staking token BNB yang kemudian menerima biaya transaksi ketika sudah memvalidasi blok yang disetujui di jaringan tersebut. Seperti yang tadi Dogo bilang, Binance Chain dan BSC itu bisa bekerja secara bersamaan. Nah, di platform Binance itu memungkinkan terjadinya transaksi cross-chain antara Binance Chain dan juga BSC. Aset kripto dapat dengan mudah ditransfer antara kedua blockchain tersebut. Token BEP2 dan juga BEP8 dari Binance Chain itu bisa ditukar dengan token BEP20 dari Binance Smart Chain. Kompatibilitas Ethereum Virtual Machine memudahkan para pembuat aplikasi terdesentralisasi dari blockchain lain dapat memindahkan proyeknya ke Binance Smart Chain. Hal ini tentu menarik banyak perhatian dari pengembang atau developer dApps atau decentralized apps karena biaya gas Ethereum tuh sekarang makin mahal karena jaringannya yang semakin ramai. Salah satu tujuan adanya smart contract itu adalah untuk memotong biaya transaksi yang dibayarkan ke pihak ketiga seperti bank, penyedia layanan keuangan, dan lain-lain. Tapi kok malah sekarang transaksi di Ethereum malah jadi lebih mahal? Nah, tahu nggak sih biaya transaksi di Ethereum itu bisa sampai $100 untuk satu kali transaksi aja, sedangkan di Binance Smart Chain itu hanya $0,01 sampai $0,05 aja. Karena itulah banyak yang berpikir kalau Ethereum
tidak segera menyelesaikan update Ethereum 2.0-nya, maka Binance Smart Chain tuh pada akhirnya bisa mengalahkan Ethereum. CEO dari Binance, yaitu CZ, pernah mengatakan dalam sebuah cuitan di Twitter bahwa transaksi harian di Binance Smart Chain itu udah 3 kali lebih banyak daripada transaksi di jaringan Ethereum. Salah satu keunggulan lainnya dari BSC daripada Ethereum yaitu kecepatan transaksi. Karena di jaringan BSC ini hanya ada 21 validator terpilih untuk memvalidasi sebuah transaksi, sehingga bisa terjadi lebih cepat. Dengan begitu, di BSC tuh bisa terjadi 300 transaksi per detik. Nah, sedangkan di jaringan Ethereum tuh validatornya udah belasan ribu. Sehingga untuk sebuah transaksi tuh terjadi dan terkonfirmasi, harus melewati validasi dari belasan ribu validator tersebut. Jadi nggak heran kalau misalkan di Ethereum itu cuma bisa terjadi 15 transaksi per detiknya aja. Jauh banget kan? Tapi meski terlihat BSC itu jauh lebih unggul daripada Ethereum, ternyata masih ada nih alasan yang membuat orang-orang masih tetap memilih Ethereum, yaitu karena Binance Smart Chain dinilai masih bersifat centralized atau tersentralisasi. Di Twitter tuh ada yang membalas cuitan CZ yang tadi itu, dan dia bilang bahwa transaksi yang terjadi di Binance Smart Chain itu sebenarnya banyak transaksi gagal. Dan si orang ini juga mengatakan bahwa Binance tuh melakukan transaksi palsu atau wash trading untuk memanipulasi aktivitas penggunanya. Dari situ masih banyak nih yang menilai bahwa BSC itu nggak independen dan bisa terjadi manipulasi karena sifatnya yang dikontrol oleh Binance. Nah, sedangkan Ethereum itu kan open source dan benar-benar terdesentralisasi dengan sistem proof of work yang nantinya akan beralih ke proof of stake dan menjadi Ethereum 2.0. Setelah nanti berubah menjadi Ethereum 2.0, diharapkan transaksi di Ethereum tuh bisa lebih cepat dan juga biayanya menjadi lebih murah. Buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut tentang peralihan Ethereum dari proof of work menjadi proof of stake dan menjadi Ethereum 2.0, silahkan nonton videonya di channel Koinvestasi. Penggunaan Binance Smart Chain itu ditujukan untuk developer atau pengembang decentralized apps. Entah yang mau bikin project baru atau yang ingin memindahkan projectnya dari Ethereum ke jaringan BSC. Untuk itu, CEO Binance atau CZ mengatakan bahwa Binance tuh udah menyiapkan dana $100 juta untuk mendukung proyek keuangan terdesentralisasi atau DeFi yang diluncurkan di Binance Smart Chain. Saat ini di Binance Smart Chain juga udah ada nih beberapa project yang performanya bagus banget. Ada namanya Venus dan PancakeSwap dengan tokennya Cake yang merupakan dua project berkontribusi paling besar di Binance Smart Chain, menghasilkan 14 miliar dan juga $1 miliar. Selain itu ada 1inch, yaitu agregator decentralized exchange, di mana kita bisa dengan mudah mendapatkan harga token terbaik. Lalu ada platform Bakery Swap dengan tokennya Bake yang meningkat 488% hanya dalam satu hari aja pas tanggal 19 Februari kemarin. Itu dia yang bisa gue jelasin tentang Binance Smart Chain dan perbedaannya dari blockchain Ethereum. Nah, kalian pilih yang mana nih? Masih mau Ethereum atau mau beralih ke Binance Smart Chain? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau misalkan kalian mau request topik atau masih ada pertanyaan, juga silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video dari gue, jangan lupa untuk like video ini dan share, serta subscribe dan nyalakan bel notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Koinvestasi. Koinvestasi, aset masa kini kayak masa depan.